karena mungkin kita punya Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama baby musang saya Gan, si Buna. Nah, dia barusan makan bubur, banyak banget Gan, sampai habis. Nah, selesai makan agak loyo gini Gan. Mungkin karena selain kenyang, dia juga habis tidur lama Gan. Dia baru bangunnya sekitar jam 10-an. Bangun-bangun, pas saya kasih makan di dekat kandangnya, baru dia bangun Gan. Nah, kali ini saya pengen bikin video tentang kenapa sih musang kita yang awalnya jinak tiba-tiba menjadi marah Gan. Nah, pasti Agan pernah kan di sini ngalami musangnya tuh biasanya jinak anteng-anteng aja ya, kalau ngajak main agak kasar tapi nggak marah beneran Gan. Paling cuma gigit-gigit bercanda. Tapi yang ini bener-bener marah Gan, sampai dia kayak menggeram gitu, dan kadang-kadang gigitannya tuh beneran sakit Gan. Nah, itu ada beberapa penyebabnya sih Gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Penyebab yang pertama sering ditemukan kalau musang kita awalnya jinak tapi tiba-tiba galak, yaitu birahi Gan. Nah, kenapa birahi ini bisa menjadi penyebab musang marah? Karena kalau birahi, emosinya dia jadi nggak stabil Gan. Apalagi kalau Agan melihara musangnya seperti saya, ya tipe-tipe orang yang melihara musang cuma buat dipelihara, bukan diternakin. Jadi meliharanya ya satu aja udah cukup Gan. Nah, kalau nggak ada lawan jenisnya gitu, dan nggak dikawinkan, maka akan terasa Gan efek dari birahi musang. Biasanya sih dari dia yang tiba-tiba galak gitu Gan, kayak marah-marah gitu. Kalau kita deketin dia kayak menggeram gitu, bahkan berusaha menggigit kita kalau udah parah. Bisa juga efeknya dari nafsu makannya Gan. Kalau musang yang birahi itu padahal dia badannya sehat, tapi nafsu makannya itu menjadi susah Gan. Dia makanannya tuh nggak serakus kayak biasanya. Selain itu juga biasanya musang yang birahi bulunya tuh kayak agak berantakan ya, karena memang dia di kandang itu nggak mau diem Gan. Jadi dia kayak pengen kabur dan mencari pasangan Gan. Nah, solusinya untuk hal ini sebenarnya kalau kita nggak niat ngawinin, nggak ada solusi lain ya Gan. Kita diemin aja di kandang. Mungkin kalau di beberapa daerah yang dokter hewannya bagus akan bisa mengebiri musang Gan. Cuma kalau daerah agak pelosok kayak saya kan nggak tinggal di kota yang gede-gede amat. Nah, itu agak susah sih untuk mengebiri musang Gan. Jadi kita diemin aja, mungkin dalam beberapa minggu birahinya udah hilang, nah musangnya akan menjadi normal lagi Gan. Yang kedua adalah kalau musang kita ada luka atau goresan di badannya Gan. Nah, ini sering kali terjadi kalau musang Agan tuh tipe yang free roam ya Gan. Jadi Agan lepas aja musangnya dalam beberapa jam, nggak terlalu kita perhatiin. Nah, itu resiko dia kena luka di badannya itu tinggi Gan. Bisa juga terjadi kalau misalnya kandang Agan ada bagian yang tajam, nah dia nggak sengaja gores, nah itu bisa menyebabkan luka di badan musang kita. Kenapa musang yang punya luka di badannya itu menjadi galak atau marah? Karena sama seperti mamalia pada umumnya, seperti kita juga, kalau ada luka kan terasa sakit ya. Nah, musang juga mengalami yang sama Gan, badannya itu sakit, kalau kena tersentuh dikit, nah itu akan menyebabkan rasa sakit yang lumayan pedih. Nah, itu bisa membuat musangnya marah, jadi lebih sensitif Gan. Makanya saran saya kalau musang Agan luka itu hati-hati kalau memegangnya Gan. Ya, Agan obatin, paling gampang itu menggunakan antiseptik atau betadine gitu. Tapi kalau bisa ngobatinnya itu hati-hati, pakai sarung tangan dulu Gan. Walaupun musang Agan awalnya jinak, karena kita nggak tahu seberapa sakit yang dirasakan oleh si musang di lukanya itu Gan. Nah, kalau kita kasih obat, lukanya udah mengering, nah biasanya musang akan menjadi jinak lagi Gan. Yang ketiga adalah kelaparan Gan.
musang yang kelaparan, apalagi kita kasih makannya itu lama banget kan. Ya contohnya misalnya kita di pagi hari ngasih makan musang, nah habis itu baru malam kita kasih makan lagi. Nah itu kadang-kadang dia menjadi marah atau agresif kan. Sama aja ya kan, namanya makhluk hidup, kalau dia kelaparan, nah pasti dia lebih agresif. Sebenarnya sih musangnya itu nggak marah ke kita ya. Kadang-kadang musang yang kelaparan itu, misalnya kita kasih makan kan, misalnya kita kasih nasi dan telur, nah kita taruh makanannya itu di wadah kecil. Nah pas kita ngasih wadahnya ke dalam kandangnya itu, nah musang yang kelaparan biasanya langsung akan menyergap. Dan menyergapnya itu kadang-kadang dia tuh ngawur kan, tangan kita bisa digigit dulu. Kalau udah gini sebenarnya cara ngatasinnya gampang ya kan. Kalau kita ngerasa ngasih makan musangnya tuh agak telat sehingga dia jadi agresif, tandanya kita agresif tuh pas kita ngasih makan musangnya tuh kayak ngejar makanan kita cepet banget kan di dalam kandang. Nah pas kita buka kandangnya hati-hati aja kan, tutup kandangnya tuh buka aja dikit baru kita masukin bahan makanannya itu kan, biar dia nggak menyerang bagian badan kita. Tapi nanti biasanya kalau dia udah makan, udah kenyang ya biasanya santai lagi kan. Apalagi kalau musang agan sudah jinak, saya rasa itu nggak perlu dikhawatirkan ya. Paling kalau lapar aja dia galak kan. Nih. Yang keempat, alasan kenapa musang kita marah, yaitu tiba-tiba musang kita mendengar suara yang keras kan. Jadi dia kaget dan refleks jadi marah kan. Sebenarnya marahnya ini bukan karena dia pengen menyerang kita ya. Jadi dia tuh merasa terancam atau kaget. Nah dia refleks kayak takut gitu kan. Cuma takutnya musang memang kadang-kadang gigit. Apalagi kalau pas kita ada di deket dia kan. Nah pas kita pegang dia. Sebenarnya di alam liar musang ini kan termasuk hewan yang bisa dibilang penyendiri ya kan. Dia cuma akan berkoloni kalau dia kawin kan. Jadi jantan dan betina akan bergabung buat kawin aja, tapi setelah itu akan sendiri lagi kan. Pun juga sebaliknya kalau musang betina udah punya anak, nah mungkin anaknya akan dirawat beberapa bulan, nah setelah itu ditinggal hidup sendiri-sendiri kan. Jadi hewan yang hidupnya penyendiri gini cenderung dia tuh nggak terlalu suka suara yang keras kan. Apalagi ini bukan hewan yang jinak kayak anjing dan kucing ya. Nah, makanya kalau agan melihara musang, sebaiknya sih hindari dari suara-suara yang keras atau berisik kan. Contohnya yang paling sering dengar itu suara knalpot brong gitu kan. Nah, musang saya juga sama sih. Kadang-kadang kalau dengar suara brong juga kaget-kagetan. Tapi sebenarnya kalau agan mau menjinakkan musang ya sebaiknya deketin aja sama suara-suara itu sih kan. Cuma resikonya ya musang agan menjadi kagetan dan penakut. Makanya si Buna kan masih baby gini, saya sering ajarin keluar rumah gitu, biar dia denger-denger suara motor, dan akhirnya udah terbiasa, dan sekarang sih udah nggak terlalu penakut sama suara-suara yang keras gitu kan. Nah, yang terakhir adalah kenapa musang menjadi marah, karena dia merasa stres, kita taruh di kandang terus kan. Apalagi yang kita pelihara musang yang masih usia baby sampai remaja ya kan, ya sekitar baby itu 0-4 bulan, kalau remaja 4-7 bulanan gitulah kan. Sisanya udah termasuk musang dewasa. Karena musang ini sebenarnya kalau usia baby suka banget sama main gun. Walaupun dia penyendiri tapi itu lihat dia suka banget main gun. Ini saya nggak bawa kerincingan yang biasa dia main ya. Kalau ada pasti dia akan main gun. Nih saya kasih contoh. Nih kan, tisu gun tuh. Dia suka banget main gun. Jadi musang yang usia baby sampai remaja gini sebaiknya ya kita rutin ajak keluar gun. Walaupun kita nggak bisa setiap hari karena mungkin kita punya kesibukan lain. Tapi setidaknya rutinnya itu ya 2-3 kali seminggu kita keluarin gun. Ya keluarin nggak usah jauh-jauh kan. Ya sebaiknya sih paling bagus kita ajak ke taman deket-deket rumah kita. Ya jangan yang terlalu rame biar dia explore alam liar, biar nggak terus di kandang aja kan. Apalagi kandang agan kayak kandang saya, cuma kandang besi gitu kan, dia pasti jenuh. Tapi kalau agan sibuk ya keluarin depan rumah, halaman rumah walaupun sempit biar dia explore. Nah itu nggak apa-apa sih kan, biar musangnya nggak stres dan pemarah. Oke kan, mungkin itu beberapa penyebab kenapa musang kita menjadi pemarah ya kan. Nah sebenarnya namanya melihara musang pasti dia akan galak atau marah ya kan, walaupun
sebelumnya dia udah jinak banget. Karena musang ini kan memang dasarnya bukan hewan yang udah jinak dari sananya ya kan, kayak anjing dan kucing. Jadi dia ada resiko dia akan galak juga kan. Cuma kita sebagai ownernya harus ngerti lah beberapa tanda kenapa musang kita marah, biar kita nggak salah buat respon kan. Karena banyak di kolom komentar yang kayak bertanya, kenapa kan musang saya menjadi galak padahal jinak gini. Ya sebenarnya kalau kita tahu responnya kita nggak akan bingung gitu kan. Kalau saya sih, misalnya saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba galak, ya saya diemin aja di kandang kan. Nanti besoknya saya handle lagi, biasanya dia akan jinak. Ya sesimpel itu sih melihara musang kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestarigan. Bersama saya dan si Buna. Nih, musang nakal, tangan saya baru digigit kan nih. Agak berdarah dikit. Agak nakal dia nih.